Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roni Hermawan, NPM 111119414 yang akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Dengan dosen pembimbing Dr. Siska Sulistiani, MAG MSy dan Ilham Mujahid SSy MSy dari Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Penelitian saya dilatar belakangi dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan dalam muamalah. Meskipun undang-undang sudah mengatur, namun dalam kenyataannya di lapangan masyarakat belum tertib dalam berwakaf. Di PC Persis Pangalengan terdapat 22 aset tanah wakaf, diantaranya 17 tidak memiliki AIW, 4 tanah wakaf memiliki AIW, dan 1 memiliki sertifikat. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan administrasi, kurangnya kesadaran, nadir yang tidak mengajukan pencatatan wakaf, dan ahli waris yang tidak memperdulikan mengenai pencatatan wakaf. Hal tersebut menimbulkan permasalahan dengan tidak adanya IW yang menjadi bukti otentik untuk mengetahui bahwa tanah tersebut statusnya adalah tanah wakaf. Berikut data wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan, ada 22 aset tanah wakaf. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pencatatan wakaf di pimpinan cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Yang kedua, bagaimana pencatatan wakaf di pimpinan cabang Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan menurut hukum Islam. Metode penelitian. Penelitian saya termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian lapangan, kemudian sumber data primer dari hasil wawancara, kemudian sekunder dari bahan hukum primer, dari undang-undang, PP, KHI, Al-Quran, buku, dan jurnal. Kemudian sumber data tersier berasal dari kamus dan website dan sumber lainnya. Kemudian menggunakan pengolahan data dari Mills dan Huberman, yaitu dengan reduksi, kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pencatatan wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat 22 aset wakaf, diantaranya 4 aset yang sudah memiliki AIW dan 1 aset sudah bersertifikat yang diperuntukkan untuk masjid dan madrasah. Namun tidak semua aset wakaf memiliki AIW, ada 17 diantaranya yang tidak memiliki AIW, disebabkan karena satu, banyaknya nadir belum menyelesaikan administrasi tanah wakaf, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 baik nadir perseorangan, organisasi, atau badan hukum untuk mengelola pengadministrasian harta wakaf. Kemudian yang kedua, dari KUA Kecamatan Pangalengan kurang aktif dalam melakukan pengawasan. Kemudian kurangnya profesional dalam bertugas, sarana prasarana yang terbatas, dan tidak adanya pembinaan kepada nadir akan pentingnya pencatatan wakaf. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang berwakaf merasa cukup dengan lisan saja tanpa harus dicatatkan, karena disebabkan kurangnya pemahaman dan tidak memahami akan tata cara pencatatan wakaf. Kemudian yang keempat, ahli waris yang bersikap tidak peduli akan pentingnya pencatatan wakaf yang beranggapan dengan lisan saja sudah cukup. Untuk perlindungan hukum, maka wakaf harus dicatatkan yang bertujuan untuk memelihara aset tanah wakaf dengan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan wakaf tersebut. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Pangalengan, salah satunya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah wakaf dan pencatatan wakaf, yaitu dengan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan dengan melibatkan para nadir yang dilakukan oleh KUA. Nah, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan tanah wakaf terjaga, kemudian memiliki kepastian hukum dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bukti otentik yang dapat menjadi kekuatan hukum ketika terjadi sengketa wakaf. Kemudian yang kedua, pencatatan wakaf di Kecamatan Pangalengan menurut hukum Islam. Pencatatan wakaf di PC Pangalengan dalam hukum Islam dapat dilihat dari bagaimana menentukan apakah wakaf tersebut sah atau tidaknya. Nah, dari 22 aset wakaf di PC Pangalengan sudah sah karena nadir sudah merasa memenuhi prosedur wakaf dengan adanya diantaranya wakif, kemudian nadir, benda wakaf, dan ikrar wakaf. Meskipun di dalam Al-Quran tidak diperintahkan secara langsung mengenai pencatatan wakaf, namun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah telah dijelaskan mengenai pencatatan wakaf, yaitu dalam muamalah, dan wakaf termasuk muamalah. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan teori masalah musalah karena tidak mencatatkan aset wakaf tersebut dapat mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang. Kemudian kesimpulannya, yang pertama,
menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dari aspek pencatatan tanah wakaf di PC, masih banyak aset wakaf yang belum memenuhi peraturan perundang-undangan. Namun dari 22 aset yang sudah melakukan pencatatan tanah wakaf hanya 5 aset, diantaranya itu pun baru 4 memiliki AIW dan 1 bersertifikat. Nah, hal ini mengakibatkan wakaf di PC masih banyak aset wakaf yang belum dicatatkan, sehingga belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki bukti otentik yang seharusnya Nadir melakukan pencatatan agar tanah tersebut terlindungi secara hukum, sehingga kondisi tersebut tidak sebanding dengan tujuan sebenarnya dari wakaf tersebut. Nah, bahkan berdasarkan teori kepastian hukum, pencatatan tanah wakaf tersebut tidak stabil sehingga dapat menyebabkan sengketa untuk kedepannya. Kemudian, menurut hukum Islam, pencatatan tanah wakaf di PC Persis Pangalengan sah menurut hukum Islam. Wakaf yang sah tersebut menurut hukum Islam adalah suatu ikrar wakaf yang sah jika dilakukan menurut ketentuan syariat Islam. Namun, dari 17 aset, Namun, dari 22 aset, ada 17 aset wakaf yang belum melakukan pencatatan wakaf. Meskipun dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang pencatatan dalam bermuamalah. Kemudian, wakaf juga harus dicatatkan di hadapan PPAIW sebagai pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah, kemudian atas nama Nadir, untuk mencatatkan harta benda wakaf tersebut kepada lembaga yang berwenang. Kemudian, berdasarkan teori masalah mursalah, pencatatan tanah wakaf berfungsi untuk menghindari sengketa wakaf di kemudian hari. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.